Halo good people, jumpa lagi bersama saya Irma Devita. Kali ini di dalam podcast Ngopi Hukum by IDLC. Punya 1.000 anak lewat donor sperma, apa bisa di Indonesia? Nah, ayo kita bahas. Pernah nggak sih bayangin salah satu orang bisa memiliki 1.000 anak di seluruh dunia? Kedengarannya kayak fiksi ya, tapi kali ini benar-benar nyata loh. Bahkan sudah dijadikan film dokumenter di Netflix dengan judul The Man with Thousands Kids. Ceritanya tentang seorang pria asal Belanda yang bernama Jonathan Jacob Meyer yang ternyata aktif mendonorkan spermanya di berbagai negara dan hasilnya dia punya anak lebih dari 500 orang. Bahkan ada yang memperkirakan sampai 1.000 anak loh. Tapi yang jadi pertanyaan adalah bolehkah donor sperma ini seperti yang dilakukan oleh Jacob dilakukan di Indonesia? Bagaimana hukum memandang hal seperti ini? Yuk kita bahas selengkapnya di episode kali ini. Let's explore. The Man with Thousand Kids merupakan kisah yang mengejutkan. Kita mulai dari Jonathan Meyer. Awalnya dikenal sebagai sosok yang pintar, tampan, dan berbakat di bidang musik. Dia menawarkan diri sebagai pendonor sperma lewat situs Longing for a Child di Belanda. Tampilan profilnya sih sangat meyakinkan. Bahkan banyak pasangan yang tertarik karena merasa Meyer punya bibit unggul. Tapi ternyata diam-diam Meyer mendonorkan spermanya ke lebih dari 11 klinik. Padahal di Belanda ada aturan tidak tertulis yang membatasi pendonor sperma hanya maksimum untuk 25 anak saja. Dan itu pun demi mencegah resiko insest atau hubungan sedarah antara anak-anak hasil donor. Fakta yang mengejutkan lainnya, dia juga menyumbangkan spermanya secara langsung lewat internet bahkan ke luar negeri seperti di Jerman, Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Kasus ini akhirnya menjadi viral setelah klinik fertilitas di Belanda menerima pengaduan anonim dan setelah diselidiki ternyata Meyer telah menyumbangkan spermanya untuk lebih dari 500 anak. Bahkan yang memperkirakan mencapai 1.000 anak di seluruh dunia. Akhirnya Meyer digugat di pengadilan oleh orang tua penerima donor. Dan April 2023 pengadilan Den Haag melarang Meyer untuk menyumbangkan spermanya lagi. Jika melanggar, dia bisa dikenakan denda sebesar 100.000 euro per pelanggaran. Apakah donor sperma boleh di Indonesia? Nah, hal seperti ini kita seperti tahu kisah viral tadi. Mari kita bahas. Bagaimana hukum di Indonesia melihat praktek donor sperma seperti ini? Jawabannya sangat tegas. Donor sperma tidak dibenarkan di Indonesia. Hal ini tertuang di dalam beberapa aturan hukum seperti pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan tentang upaya kehamilan di luar secara alamiah hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dan spermanya harus dari sperma suaminya sendiri. PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi pasal 40 di mana prosedur bayi tabung atau inseminasi buatan hanya bisa dilakukan menggunakan sperma dan ovum dari suami istri yang sah dan ditanamkan ke rahim sang istri. Selain itu, kalau klinik atau tenaga medis melanggar aturan itu bisa dikenakan sanksi administratif bahkan pencabutan izin. Hal mana tertuang dalam pasal 188 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Dan secara agama jelas secara tegas menurut fatwa MUI donor sperma hukumnya adalah haram. Karena dianggap setara dengan zina meskipun tidak dilakukan lewat hubungan seksual. Risiko lainnya insest tidak terdeteksi. Hak identitas anak juga kabur. Masalah hukum perdata soal warisan dan masalah nazab. Nah, sebagai penutup jangan nekat ya, kita pilih jalur halal. Jadi teman-teman donor sperma bisa menjadi beberapa hal yang diperbolehkan di luar negeri, tapi di Indonesia itu dilarang, baik dari sisi hukum etika maupun agama. Resikonya bukan hanya soal moral dan sosial, tapi juga hukum pidana dan perdata. Kalau kamu saat ini sedang berjuang untuk memiliki momongan, ingat, masih banyak jalan halal dan legal yang bisa ditempuh. Mulai dari inseminasi, menggunakan sperma suami sendiri, hingga adopsi anak dengan prosedur yang sah. Jangan sampai tergoda solusi instan, tapi justru menyesal di kemudian hari. Sebagai penutup, ada quote yang menarik. Kebebasan bereproduksi tidak boleh melampaui batas hukum dan melukai hak generasi yang dilahirkan. Sampai jumpa dalam episode berikutnya, di mana hukum bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami. Bersama saya Irma Devita, bikin hukum menjadi teman sehari-hari. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.